Poco F4 Pro hadir dengan triple kamera di bagian kamera belakangnya. Hadir dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel dan tidak lupa juga terdapat lensa wide yang bisa kita gunakan untuk mengambil objek dengan angle yang lebih luas. Nah, gimana ya untuk hasilnya dari HP ini? Ini adalah contoh hasilnya. Ini di waktu siang hari dengan kondisi cahaya yang cukup. Dan ini mataharinya benar-benar terik banget. Dan untuk hasilnya kayak gini. Dengan situasi dan kondisi yang kayak gini, hasilnya bisa ya udah bisa dibilang cukup ini ya, terang gitu ya. Dan untuk dynamic range di sini jelas banget, kelihatan luas, detailnya pun juga oke. Ya oke lah ya dengan harga segini teman-teman. Dan kita bisa lihat ya, mungkin untuk saturasinya agak sedikit berlebih, jadi kayak agak sedikit kekuningan gitu ya di bagian warnanya. Overall sih kalau untuk hasil kamera saya nggak terlalu bermasalah, hasilnya udah cukup oke. Apalagi buat kebutuhan fotografi sosial media saja ini sudah lebih dari cukup. Nah kemudian untuk malam harinya hasilnya seperti ini. Nah ini kita masih bisa menangkap objek dengan bagus ya, asalkan memang dalam kondisi cahayanya tuh bisa ditangkap dengan mata. Nah kalau misalnya dengan objek yang gelap-gelap gitu, jelas ya beberapa objek akan memunculkan noise. Ini contoh night mode dihidupin, hasilnya seperti ini, warna lebih hidup. Kemudian untuk video hasilnya seperti ini. Ini berada di 1080p dengan FPS standar. Kemudian untuk stabilisasi ini sudah otomatis aktif. Jadi di Poco M4 Pro ini sudah ada stabilisasinya ya. Walaupun di aplikasi kameranya kita tidak bisa mengedit ataupun mengatur baik kita mau menonaktifkan ataupun mengaktifkannya. Jadi itu udah otomatis aktif dan kita tidak bisa mematikan stabilisasinya. Ya, teman-teman bisa menilai sendiri ya untuk kualitasnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian beralih ke video di malam hari, hasilnya kayak gini. Ya ini bisa dibilang udah cukup lumayan ya teman-teman, karena ini kondisinya bener-bener cahayanya tuh kurang. Dan kalau teman-teman lihat ini ada jedet-jedet. Ini kenapa? Karena stabilisasi yang disematkan itu masih ICE yang sifatnya itu adalah elektronik. Jadi ini dibuat dari softwarenya. Kalau misalnya kurang cahaya, hasilnya akan seperti ini. Jadi agak ada jedet-jedet gitu. Lalu kita beralih ke kamera depannya dulu sebelum kita beralih ke kamera lainnya. Nah untuk kamera depannya seperti ini untuk hasilnya. Dalam catatan kondisi cahaya yang cukup, hasilnya udah oke. Warna terlihat lebih natural di bagian kulit. Dan ketika backlight juga masih oke. Ketika malam harinya pun hasilnya seperti ini. Bisa dibilang udah cukup lumayan lah ya dengan harga segini. Apalagi untuk soal detail ini udah cukup bagus. Dan kita lihat ya untuk noise masih kelihatan tapi nggak yang terlalu banyak banget. Kemudian untuk di video pun juga sama. Di sini untuk objek wajah, detail wajah ini udah cukup oke. Warnanya lebih ke natural. Dan kita lihat ya ketika backlight pun di belakang masih cukup kelihatan jelas ya. Padahal di belakang tuh panas banget. Teman-teman bisa melihat juga di bagian lapangannya kelihatan ya. Kemudian di malam harinya seperti ini dalam kondisi cahaya yang benar-benar minim ya, hasilnya udah cukup oke. Apalagi mungkin dalam kondisi malam tapi cahayanya itu banyak, itu pasti akan lebih bagus lagi teman-teman. Nah untuk kamera depan ini udah ada support stabilisasi ya, dan sama juga untuk stabilisasinya kita nggak bisa mengatur untuk diaktifkan ataupun dinonaktifkan, jadi udah otomatis aktif kayak gitu. Nah kemudian kita coba beralih nih di kamera belakangnya menggunakan lensa wide. Kira-kira gimana ya untuk hasilnya?
Nah, ini adalah contoh hasil menggunakan lensa wide dari Poco M4 Pro. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk kualitas jelas ya agak sedikit beda dari kamera utama. Cuman ini secara keseluruhan hampir sama kok teman-teman. Kita lihat juga ya untuk dynamic range juga luas, detailnya juga oke. Ini dalam catatan sekali lagi ya, ini benar-benar kondisi cahaya cukup banget dengan matahari bener-bener terik banget teman-teman. Hasilnya emang bagus. Oke, selanjutnya kita coba untuk beralih ke mode bokehnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini contoh mode portrait atau bokeh yang ada di Poco M4 Pro. Hasilnya seperti ini. Untuk blur sih ya lumayan lah ya teman-teman. Sedangkan kita pun tetap bisa mengatur mau kayak gimana gitu ya. Kemudian untuk video di lensa wide hasilnya seperti ini. Ini contoh video dari lensa wide. Ini lebih oke ya untuk stabilisasinya karena objek yang kita tangkap itu lebih luas. Sedangkan untuk di kamera utama kan itu di crop ya. Nah, ini jadi lebih oke aja daripada lensa utama untuk tingkat stabilisasinya. Gimana? Udah cukup oke ya teman-teman? Silahkan teman bisa menilai sendiri kira-kira udah cukup atau belum dengan atau si kamera dari Poco M4 Pro ini.